Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Kalau regulasi makan udah itu kan, diterapin belum? Makan mie, es itu udah jadikan regulasi buat anak-anak. Berjalan dari kapan? Pesantren itu bukan hanya ngasih ilmu aja. Kamu hidup di pondok, pagi di pondok, siang di pondok, sore dan malam di pondok. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nanti yang akan dipertanggungjawabkan tentang kamu semua adalah abid. Di akhiratnya nanti abid. Akhlaknya gimana, adabnya gimana, sholatnya gimana. Ketika kamu melakukan kemungkaran, abid berusaha mencegah atau tidak. Ketika kamu mulai tersesat, abid berusaha untuk meluruskan atau tidak. Hei Busrol, kamu tahu bahwa Ulfi sudah tersesat. Apa gerakanmu dan apa yang kamu lakukan? Lalu Abi jawab, diam aja ya Allah. Semakin banyak santrinya, maka semakin besar hisabnya. Makanya kamu jangan bikin ngerepot. Termasuk kesehatan juga. Kalau ada santri yang nggak ngejaga kesehatan, nggak mau periksa, itu sebenarnya tanggung jawab Abi juga. Makin banyak anak, makin banyak hisab. Makin banyak uang, makin banyak hisab. Termasuk dalam hal keseharian. Kesehatan, baik itu sakit atau mencegah rasa sakit, itu tanggung jawab pondok. Ini contoh. Ada air. Air tersebut kemudian menggenang. Menggenang di bilap, di lantai. Tidak segera dikeringkan sama pengurus. Kemudian ada fulanah yang lewat, kepleset aja, jatuh. Yang dosa pengurus. Dosanya pengurus, dosanya itu jatuh. Nah. Kalau bicara salah siapa, salah pengurus juga. Tapi kan saya ngantuk, tapi saya capek. Hisab nggak bisa begitu. Sejauh mana tanggung jawabmu terhadap apa yang memang sudah layak untuk dijadikan tanggung jawab. Abi mempertontonkan film sama kamu, lalu yang tadinya rajin berubah jadi malas, yang tadi mikirin akhirat berubah jadi dunia. Abinya dosa, dihisab lagi. Termasuk makanan. Kalau harapan Nabi sih enaknya kamu nurut sebenarnya. Nurut. Kalau makannya mie seminggu sekali, es sehari sekali, itu demi kesehatan. Yang sehat kamu, yang senang kamu, yang enak kamu, yang gak enak kamu, ya bisa ngerasain. Rasain tanggung jawabnya aja. Rasain tanggung jawabnya aja. Semua aturan-aturan itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kullukum nggak hafal hadis. Kullukum ra'in. Setiap kita itu adalah penggembala. Setiap kita adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kita, setiap kalian, setiap kita itu mas'ul, akan dimintai pertanggungjawaban
an ra'iyatih, dari apa yang dipimpin. Nanti Abi bakal ditanya tentang kelinci yang mati, bakal ditanya tentang ayam yang mati, bakal tanya begitu aja udah pusing di dunia mikirin gitu. Belum nanti mikirin kamu yang keluar-keluar, na'udzubillah min dzalik, keluar dari pondok bajilbab, keluar dari pondok. Bukan urusan Abi lagi, betul, tapi tanggung jawabnya di pondok. Dinasehatin enggak sih, dikasih tahu enggak sih, diistiqomahin enggak sih, subuh-subuh belum bangun alumni itu gitu. Di sistem enggak di pondoknya. Maka sistem regulasi itu untuk meminimalisir tanggung jawab anak-anak. Karena orang yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu sejak mulai baligh. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a, apa yang kita dengar, wal basar, apa yang kita lihat, wal fuad, apa yang terbesit dalam hati, kullu ulaika, semuanya itu, kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban. Hati kamu ngerasa benci sama orang, itu aja diminta pertanggungjawaban. Fuad namanya. Isi hati suudzon sama orang, gampang benci sama orang, gampang kesel sama orang. Ya, mata yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat. Pendengaran diminta tanggung jawab. Kalau pendengaran, mata dan hati aja dimintai pertanggungjawaban, apa ada lagi jurmus sohirin, mulut. Mulut nggak usah disebutkan dalam Al-Quran, tapi justru tanggung jawab paling besar itu mulut. Apa yang keluar dari mulut kamu sehingga mempengaruhi orang? Apa yang keluar dari mulut kamu sehingga membuat seseorang benci kepada temannya? Kan gitu. Apa yang keluar dari mulut kamu yang tadinya orang semangat jadi malas, itu apa yang keluar dari mulut kamu? Semua bukan ditanggung jawabin sama Allah. Nah itu tanggung jawab kamunya terhadap ilmu. Bisa hilang tuh gimana ceritanya? Hei yang dulu bercadar, hei yang dulu berniqab, hei yang dulu tertutup, hei yang dulu pemalu. Sekarang lihat sejauh mana perubahan kamu. Sampai ada di tengah-tengah diskotik misalnya, sampai bisa joget-joget, melat-melat di depan video. Semua bakal partner jawabin. Ilmunya mana, kitabnya mana, sholatnya gimana. Nah awal mula kehidupan itu adalah justru setelah kematian. Kamu setelah mati itu kehidupan baru itu. Semuanya dipertanggungjawabkan sudah. Sekarang mah happy-happy aja karena masih hidup. Udah menghargai nyawa. Seakan-akan nyawa itu bisa bongkar pasang kali. Nyawa hilang nggak bakal kembali lagi. Hidup tuh cuma sekali-kalinya sudah. Udah mati ya sudah. Ya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita itu akan merasakan semua. Jadi Abi harap pada nurut. Kalau sama nurut, kalau misalnya jangan minum es, jangan makan, jangan makan. Yang baik, akhlaknya ada. Waqirul kabir, warhamus shaghir, hormati yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Kamu bisa menjadi manfaat buat Abi di akhirat. Abi ada salah satu di antara kalian yang ahli surga, bawa-bawa Abi mudah-mudahan. Tapi awas, kamu juga bisa menyeret Abinya diam aja. Tahu saya pacaran, diam aja. Bahkan didukung katanya. Kapan Abi ngedukung nih? Abi sih bisa begitu, Abi bisa main apa namanya? Main hujah-hujahan di hadapan Allah. Hujah-hujahan di hadapan Allah. Orang saya pakai celana pendek, diam aja. Diamnya kita kan diem kalau sama kemungkaran sama aja kayak nyuruh. Diem, ada orang berbuat mungkar lalu kita diem saja, itu seakan-akan menyetujui. Kolam aina kok. Man a'ana ala ya.
Bahana mah hafal. Man a'ana ala ma'siyatin. Barang siapa yang membantu kemaksiatan, walau bisyatri kalimatin, meskipun hanya sepatah kata, dapat salam tuh dari ono. Kamu mak comblang sampai mereka berdua berzina, dosa zina mereka ditanggung sama kamu. Cuman ngucapin salam doang. Jangan sampai didukung, orang maksiat yang didukung. Atau membantu orang mencuri, ya sama aja. Yang benar tuh ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal. Ma makna ta'awun? Saling membantu. A'ana artinya siapa yang membantu. Man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Siapa orangnya yang membantu kemaksiatan orang lain walau bisyatri kalimatin, meskipun dengan satu patah kata, maka dia sama dengan syarik, bersekutu atau bekerja sama lahu dengan orang tersebut fiha, dalam maksiat. Jadi kalau ada orang maksiat jangan didukung. Nah kalau bisa jangan diem juga. Jangan diem juga. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan man ayyara akhahu bidzambin salah az-dzambu syu'mun ala ghairi fa'ilihi. Dosa itu akan membuat orang lain sial. Dosa yang kita kerjakan itu bau aromanya, pengaruhnya, buruknya itu akan mempengaruhi orang lain yang nggak mengerjakannya. Gitu. In ayyarahu ubtuliya bih wa in ightabahu athima wa in sakata anhu syaraka bih. Kalau ada seorang pendosa atau orang berbuat salah terus kita hina, awas, hati-hati. Kesalahan itu akan menimpa kita. Kita ngatain orang dasar ngantukan, nanti awas kita pun akan jadi orang ngantukan. Gitu. Dasar begini, digituin lah, kebluk lu, awas nanti kita kebluk. Apa aja lah pokoknya yang kita menghina orang, miskin lu apa, digituin nanti awas, hati-hati, mulutnya dijaga. Wa ini ghtabahu athima. Kalau ada orang berbuat dosa lalu kita gunjing tanpa regulasi, gunjingnya gunjing umum aja, sekedar hiburan aja, gak ada tindakan, gak ada ibroh, gak ada pelajaran, athima, maka dia berdosa. Wa in sakata anhu, kalau ada orang berbuat dosa kok kita diam, berarti kita bersekutu, bekerja sama dalam mengerjakan dosa itu. Abi lihat di YouTube apa sih namanya, yang suka ngelawak tuh, orang India suka ngerjain tuh. Ya ini mah mungkin komedian aja. Jadi ada orang pegang handphonenya dicuri sama orang. Lalu dia nanya-nanya, sekitarnya tuh pada diem semua. Menurut kamu siapa yang salah? Hah? Kau tahu? Padahal di depan matanya. Pak, tahu nggak yang nyuri HP saya? Kau tahu? Di depannya, dikerjain, ditampol, diplorodin celananya. Siapa yang ngerjain saya? Nggak tahu. Padahal mereka lihat kan, ketika mereka tidak memberitahu, dosa. Harus ngasih tahu, kamu tuh dosanya di sini, kamu dosa di sini. Kalau ada orang ngasih tahu, maka jangan pernah menganggap dia sok suci, anak-anak.
innahum unasun yatatahharun. Itu adalah ucapannya orang-orang musyrik. Sok suci, munafik, jangan digituin. Apalagi ada bahasa, urus aja diri sendiri, jangan urusin orang lain. Sudah nggak apa-apa. Kalau ada pencuri atau pelacur yang nasehatin kita, kita terima, nggak usah kita mikirin dia pelacur. Bener aja omongannya. Kalau kita dinasehatin sama pelacur lalu kita balik nasehatin, nasihat yang kita berikan itu bukan atas dasar ketulusan, tapi atas dasar emosi, nggak terima dinasehatin. Mbak kan mondok, gitu misalnya. Ini pelacur yang ngomong, bahkan mondok. Kok kelakuannya begitu sih mbak? Dulu pakai cadar liatnya adem gitu. Dulu pakai cadar, kalem, ngumpet, nggak pernah nongolin diri di depan laki-laki, tuh kelihatannya enak kok sekarang begitu. Kamu ngaca ya gitu. Kamu ngaca ya, kamu tuh gimana? Ini berarti kira-kira yang keluar dari mulut kita nasihat atau emosi? Emosi. Ya bener sudah. Harusnya syukran ala nasihatik. Makasih ya mbak atas nasihatnya. Jangan malah dimarahin, jangan malah dijauhin. Ana uhibbu man. Abi tuh dulu di pondok kalau ada orang menegur selalu Abi kejar. Ini mah hal yang serius ya. Sebenarnya awal-awal tersinggung kalau ditegur ya apa, kan nama juga masih anak baru. Tapi lama kelamaan saya itu selalu memikirkan perkembangan diri saya. Egois, nggak mikirin teman-teman mau sukses, mau gagal, mau pinter, mau bodoh, karpe gitu tuh. Dulu memang dianggap egois, mikirin diri sendiri. Yang penting saya pinter, yang penting saya juara, yang penting saya banggain orang tua. Selalu begitu pikirannya, sehingga emang nggak pernah bersentuhan sama teman. Cekikikan kayak ketawa-ketawa kayak jalan bareng, yang sering jalan bareng itu enggak. Kalau pernah sih ya jalan bareng apa gitu kayak nggak suka aja. Saya mondok tujuannya lil ilm la lil ashab, lil ilm la lil asdiqa, lil ilm la lil mal. Tujuan saya hanya untuk ilmu. Jadi ketika ada orang ngasih ilmu suka banget, meskipun nggak enak ngomongnya, karena kritikan itu ngebangun banget. Ilmu. Sholatnya salah misalnya. Dulu ada orang Kudus yang masih Abi ingat tegurannya itu orang Kudus. Sholatnya salah karena tahiyatnya itu langsung tawaruk. Harusnya kalau subuh itu iftiros saja. Sebenarnya nggak salah setelah Abi kaji lagi nggak salah, nggak apa-apa sih. Sholat 2 rakaat duduknya mau tawaruk atau iftiros ala rohatik terserah. Tapi waktu itu mungkin Abi masih kecil disalahin. Orang Kudus siapa sih namanya? Sholatnya salah. Kalau subuh itu duduknya iftiros. Begini misalnya. Kita kan. Nah selalu tak deketin dia orang itu tuh. Tak pepet. Nanya lagi. Ya kalau ada orang ngomong, bukan dijauh ya Imam. Terus saya terlihat sangat asik dan sangat nyambung tuh emang sama orang-orang yang kalau bicara ranahnya ranah ilmu. Kan an-nasu tsalas. Manusia itu ada 3. Yatahaddatsunan nas. Yang pertama ada orang yang suka ngomentarin orang. Yang kedua wa yatahaddatsunal ahwal. Dia suka menceritakan tentang kejadian-kejadian. Yang ketiga wa yatahaddatsunal ghad. Dia menceritakan tentang masa depan. Masa depan tuh masa depan yang kira-kira harus gini, akhlak, watarotib. Yang pertama, yatahaddatsun nas. Mereka suka membicarakan orang lain. Nah, ini jahil. Martabatul jahil. Yang kedua, wa yatahaddatsunal ahwal. Dia suka menceritakan kejadian orang standar. Gak apa-apa lah orang standar. Berarti yang pertama suka ngegibah nih, ngeluh. Itu orang pertama. Yang kedua suka menceritakan sebuah kejadian. Sana ada ular, tadi kamar mandi ada ini, udah nggak apa-apa. Itu manusia masih normal. Nah yang ketiga wa yatahaddatsunal ghad wal akhlaq. Dia suka membicarakan tentang akhlak. Ini orang masa depan nih biasanya.
kamu tuh harus begini, kalau ngasih wedang tuh harus begini, kalau ngasih ini tuh harus begini. Nah kayak Safir penting banget, harus ada orang-orang begitu tuh. Harus gimana sih Mbak, tanda tangan tuh harus gimana, ini harus gimana, harus gimana, paham ya? Nah ini kelompok-kelompok martabatul ulia nih, martabatul ulia, martabah yang tinggi itu. Gak apa-apa membicarakan tentang kejadian-kejadian yang bisa menginspirasi. Punya cerita apa, dituangkan dalam buku atau cerita inspirasi. Orang tuh jangan begitu, orang tuh harus begini, orang tuh harus begitu. Yang penting jangan lupa yang pertama, ya tahaddatsun nas, masuknya adalah mengeluhkan orang lain, mengeluhkan situasi. Kenapa sih kamu ngapalin ibriti nggak bisa-bisa? Oh, butuh aja soalnya tuh. Nah, ini berarti mengeluhkan situasi. Nah, orang begini nih hati-hati. Ribut aja kerjaannya. Itu bisa jadi mengeluhkan orang, ribut. Atau kalau mengeluh, soalnya itu kotor, saya nggak fokus sama yang kotor-kotor. Nah orang jadi mah mau kotor, mau bersih tetap bisa ngapalin. Orang jadi ya. Orang jadi. Tapi orang kalau belum jadi itu harus hati-hati banget. Ini contohnya, contoh. Ini spidol udah jadi belum? Udah jadi. Kalau mau dilempar di sini kayak, mau di sini kayak, mau dilempar gitu, tetap spidol. Iya kan? Tapi kalau masih belum jadi, plastiknya belum keras, masih lembek, masih di pabrik lah. Jangan coba-coba ditaruh di luar pabrik. Buang, nggak jadi spidol nanti jadinya. Paham nggak maksudnya? Karena motor udah jadi belum itu? Udah. Mau ditaruh kemana aja enak. Tapi kalau motor yang belum jadi cuman akinya doang, nggak bisa dia ditaruh di tempat lain tuh nggak bisa. Iya kan, ganggu, nggak enak juga. Nanti orang kalau udah jadi mana karena orang kalau udah jadi ditaruh di tempat senakal apapun, sebandel apapun, dia tetap orang. Tapi orang yang belum jadi itu harus tahu tempat. Jadi kalau kamu masih mengeluhkan tempat, situasi, orang, berarti kamu belum jadi orang kamu. Masih rempeyek bahasanya. Nih ya, arti gini nak. Paham gorengan nggak? Gorengan. Kalau udah jadi kan bisa dimakan, bisa ini. Tapi kalau gorengan masih mentah, jatuh aja, udah gagal itu gorengan. Ya, kalau belum jadi itu tempatnya harus spesial, hati-hati banget bawanya juga. Tapi kalau udah jadi mau diapain aja terserah. Nah jadilah kita orang-orang yang udah jadi. Jangan jadi orang yang gampang ngeluh, gampang apa. Nah, terutama Abi, kalau ada peraturan dari pengurus itu berarti peraturan dari Abi. Pasti peraturan dari Abi. Entah itu pengurus meminta persetujuan atau emang Abi yang merekomendasikan, itu sama aja. Itu adalah ya perintah-perintah dari Abi. Cuma ada kalanya di antara kita nih ada yang bisa diolah. Ini orang tuh ada dua. Ada yang bisa diolah, ada yang nggak bisa diolah. Ada yang bisa diatur gampang banget diaturnya. Ada yang emang diaturnya tuh susah banget. Ya namanya juga manusia kan beda-beda. Mukhtalifun alwanuh, beda-beda. Ada yang kalau diarahin gampang, ngidul, ngalor, gampang. Ini orang-orang yang gampang nih. Ada yang ini harus angel nih gini. Diginiin nggak bisa. Nah, jadi manusia itu ada dua. Ada yang gampang diatur, ada yang tidak gampang diatur. Secara umum Sadrimatolib gampang diatur semua, secara umum. Tapi harapan Nabi jangan lagi-lagi berkali-kali aja. Capek nanti. Karena kalau gampang diarahin tuh jadi enak kita ngomong terus. Tapi kalau angel diarahin tuh kayak ya kamu punya motor lah. Ininya nih, apa namanya? Nggak bisa belok kanan, nggak bisa belok kiri. Kita pengennya kanan, nggak mau kanan, lurus terus. Ini motor nabrak nih pasti. Motor apa? Motor nabrak. Tapi kalau motornya gampang diarahin kan, yang mengendalikan motornya atau kitanya? Kita adalah amir. Wal motor asir, kita amir yang nyuruh motor. Nah, kita tuh enak punya motor begini nih, kan kamu rasain kan? Iya enak banget motornya itu. Tapi motor di jendulnya angel,
Cenderung berkali-kali nggak jalan-jalan. Ini bukan sindiran ya, tapi kenyataan keras. Cenderungnya kok nggak jalan-jalan, berarti emang ya kita kesel kan hati. Ini nggak bisa ini guys. Yang ada pada diservis lagi. Kamu kalau udah jadi nggak usah montok di mana-mana. Nah. Jadi udah Pak, udah jadi anaknya bawa pulang makan. Anaknya udah pantas untuk jadi hidangan kan begitu. Tapi kalau masih mentah kamu harus servis berkali-kali. Pondokku tempat apa? Servis. Pondok itu tempat bengkelnya tuh Abi Tentara Pengurus bengkel. Iya begitu, kamu tuh lagi di servis anak-anak. Cuma kadang-kadang kalau kembali ke tempatnya harus servis ulang, relat ulang, sampai kamu bener-bener jadi sempurna baru dibalikin sama orang tua. Pak, udah Pak. Iya kan begitu kan? Iya tempat servis pondok tuh sama kayak servis HP, sama kayak servis motor gitu loh. Kayak sama kayak cukur rambut. Kalau udah sempurna bagus ganteng udah segini aja, kalau cukur kan begitu. Kalau kamu panjang dikit cukur lagi, gitu juga kayak handphone rusak dikit benerin, rusak dikit benerin. Nah, jangan jadi orang yang gampang rusak. Intinya sih gampang ikut aturannya. Nah, kalau ada aturan itu jangan pada ngeluh. Kalau harus makan mie seminggu sekali, syukur sebulan sekali. Supaya apa anak-anak? Sekarang banyak yang sakit. Hah? Banyak yang sakit. Enggak, demam. Enggak. Kamu tahu faedahnya tidur 8 jam? Apa coba? Hah? Imunisasi. Jadi nggak gampang sakit anak-anak. Imunisasi. Di Putra jarangnya sakit. Di Putri juga jarangnya sakit. Ya ini baru berjalan 1 bulan. Apalagi istiqomah bertahun-tahun. Ditambah kamu makannya bener. Ini enggak. Minum es-esan juga enggak. Tambah kaya tambah enak banget. Tambah sekian. Jadi disiplin. Kamu belum bisa bangun subuh jangan keluar pondok. Sendiri. Paham ya? Jangan sampai harus di sekelas Mbak Melia Khomsah misalnya. Bangunnya belum bisa subuh sendiri. Ya berarti emang belum bisa. Sekelas Mbak Ana Marik. Gitu tuh, bisa nggak ya? Gitu. Harus gobrok, beli tangi banyak kayak bangkai, kayak pegel senangnya akan. Orang yang di pondok belum bisa bangun subuh sendiri, dipastikan nih, habis ini bukan menjamin, dipastikan di rumah sholatnya kayak taraweh, duhur, asar, isya, gabung jadi satu subuh gitu. Iya pasti. Kalau pengen keluar pondok tuh nak, setahun sebelum keluar pondok tuh kamu harus bisa mandiri. Oke, biasain. Jam 12:30 siang tuh udah ngantuk sendiri. Biasain begitu. Nanti jam 9:30 tuh udah 9 ya. Udah ngantuk sendiri. Berarti sudah peredaran darahnya udah lancar. Paham ya? Nah, jam 4 no, masih dibangunin atau bangun sendiri? Masih bangun. Nanti lama-kelamaan kamu bangun sendiri jam 4. Waktu jatahnya berapa dam? 8 jam. Udah segini aja nak ya. Kalau kurang itu lemes. Kalau lebih itu jadi males. 8 jam pas. Windon ada. Kurang apa lagi? Coba yang 9:30. Windon. Otomatis jam 10 tidur. Nanti setiap hari aja begitu. Kamu akan ngantuk dengan sendiri. Tapi jangan cuma ngantuk dengan sendirinya. Bisa nggak bangun dengan sendirinya? Dan ngantuk dengan sendirinya bisa. Bangun dengan... Nggak fair namanya. Paham kan? Bangun ngantuk dengan sendirinya dan tidur dengan nah nanti akan terjadi siklus di mana kamu lapar dengan sendirinya.